Menjadi anak tepian Danau Singkarak sudah tidak asing lagi jika masyarakat negari Muaro Pingai menggantungkan hidupnya menjadi seorang nelayan. Kegiatan ini telah berlangsung sejak dulu, sejak nenek moyang mereka. Dari kecil, masyarakat negari Muaro Pingai telah diajarkan cara menangkap ikan dan menahodai perahu buatan mereka untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dari kita emak lo ambil lauk Ranau ko, caro ambil lauk Ranau ko je Bukit jo Jalo. Karena emak mesti lauk mencari lauk ko di Ranau ko, karena emak tinggal di tepi pasir. Lalu emak di tepi pasir, itulah makanya emak mungkin mencari lauk di tepi pasir. Emak dapat lauk, dah masuk lauk Jalo, masuk lauk Bukit, masuk Alan, anggar-anggar 5 kilo lain. Untuk cara untuk biaya cara hari-hari lain melebihi. Perbedaannya orang kini bagian jauh tu dia sindrom kelawak dia Jalo dia Jariah. Nah itu mak nak nampak mak kini cara mencari ikan. Yang kini kalau kini karena ayah hari nak hujan, ayah lah kita itu dengan kendala kini kurang kini cara penghasilan dapat kini. Jadi karena hari nak hujan, kadang-kadang cara kadang ko pencarian kan sama jo rasaki harimau. Kadang-kadang malabi, kadang-kadang kurangi. Alhamdulillah cara untuk hari-hari lain. Caranya untuk Ranau hal-hal yang sedih awak. Pertama sekali seandainya tidak dapat ikan awak. Contoh hari itu gelombang kadang-kadang tidak dapat ikan, itu merasakan sedih. Cara kini, kalau kini emak yo dari sampian petani. Pertama sekali dek karena hari tidak hujan, ayah kolah kita ada pasal kerja sampian ke sawah. Ya selain mengambil lauk, kami mencari pensi di danau ko. Dia maklumlah mencari, tentu tidaklah seorang, ada berdua bertiga berkawan mencari pensi untuk dijual. Pasal mama ke dalam orang kampung awak ko dapat mengambil lauk ko jajan sampai tangguh narapek dah. Nan jarang. Jadi nalu itu lului. Itu saran mak kepada orang kampung awak. Hingga saat ini, cara pengambilan ikan di negari Muaro Pingai masih dilakukan dengan cara tradisional dengan memakai jala, memancing, dan cara lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelestarian Danau Singkarak agar bisa dinikmati hingga anak cucu nanti. Sekitar 5 tahun kok, kalau awak pribadi mungkin Allah mami ikan di situ. Jadi kalau kayak kami di Siko ambil ikannya kayak kini kok kami ambil ikan mili. Jadi kami di Siko memakai alat yang dipakai untuk menangkap ikan ko sejenis ukat atau jaring di Danau Singkarak ko. Atau menggunakan jalo ya bahasa jari nagari kami jalo. Untuk penghasilan kami nelayan di danau ko tidak menentu lah Pak ya. Kadang menghasilkan ada lebihnya, itu pun kadang tidak mencukupi juga. Kekayaan alam yang membentang seluas 107,8 km bujur sangkar menjadikan Danau Singkarak sebagai danau terbesar kedua di Pulau Sumatera. Terletak di 2 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Indonesia, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Nama Mbak Nurullah, gelar Maliname. Nah, mulai Mbak nangkut ikan diajari Ranggai itu di banang pisang. Itu batang pisang itu ada banangnya, itu dah diajar. Dagi banang, dagi kayu, dagi cacing di kafe. Itu Mbak nangkut ikan mili kok mah. Tapi gua orang cek keluar tuh. Itu mulai Mbak nangkut ikan. Untuk saya tahu Bapak, karena awak anak tepi danau namanya itu adalah semenjak Bapak tahu sebanyak berumur 7 tahun. Itu Bapak lah tahu cara penangkapan ikan di Danau Singkarak. Kalau di negari Muaro Pingai, seringkali Danau Singkarak, itu penangkapannya yang dinamakan dulu
rawai, itu gurugu, tu jalo, tu lukah, sama jariang dengan benang biasa, benang kain dulu. Setelah itu tahun batuka musim berganti kata orang awak, di tahun sekitar 70-an itulah mulai batuka jo benang pabrik atau benang dibuatan itu nilon. Kalau dulu di Danau Singkarak ini kita dikejar ikan atau awak dikejar ikan atau awak dikejar laut. Maka itu saking banyaknya ikan di Danau Singkarak kalau dulu. Kalau sekarang enggak, sudah kita mengejar ikan atau kita yang mengejar laut. Itulah perubahan alam. Kalau untuk penangkapan ikan, untuk bekerja untuk penangkapan ikan, itu dia kerajonya enggak begitu repot. Yang pertama sekali kita kecekan kerajo rutin yo. Begitu untuk pengaduan nasib sehari-hari tidak kecekan untuk biaya anak keluarga kan, lebih-lebih saat ini anak bersekolah. Itulah untuk kerja pokok awak di Danau Singkarak. Sampai itu ada kerana awak lain namanya tenaga. Kalau malam awak ke danau sampai subuh, siang awak daya do tenaga atau awak masih kerja kawan, itu namanya makan upah atau bakuli ke sawah kawan atau ke ladang kawan. Itulah yang kami sekitar Danau Singkarak yang banyak kami alami. Banyak prosesnya nyambi orang untuk mendapati ikan, seperti jari yang nanti belakang awak tuh, itulah nandape di usaha orang sehari-hari. Ya namunnya awak menangkap mencari rezeki itu ndak sepenuhnya rezeki itu tari ado. Itu tergantung alam nan ado. Sabot ikan Danau Singkaraknya berbeda musiman. Kalau musimnya banyak itu alhamdulillah dapat lah 3 kilo sepagi kan, 2 kilo sepagi. Ya namun kini awak kok banyak untuk menangkap ikan, itulah banyak alat untuk mencari ikan. Untuk kambo itu jari yang nanado langli. Nah, itulah yang bisa mendapat bara dapat sepagi. Itulah yang dapat kita umuman. Karena awak tidak surang lah, awak lah banyak. Nah, lebih kini kok milih dikecekan selingkar Danau Singkarak, itu orang lah tahu bahwa cara menentukan ke danau. Perubahan itulah jauh berbeda kini jo dulu. Kalau dulunya saman dulu tapi kembali kecil. Jadi awak menangkap ikan dulu jo jariang, jo jalo, jo rawai, jo gerugu atau jo lukah. Lukah yang ngerti anak. Lukah itu bentuknya seperti kau masuk bisa, keluar tidak bisa. Di keluarnya, kalau mengeluarnya bisa ada tempurungnya belakang di dekat ada tempurung. Kalau ikan itu lukah namanya. Kalau garugo dituju garugo, nah ini kok dibuat dari batang rantiang kayu atau batang lado. Itu dibuat ujung pangka sama atau dikabek jo tali ujuk namanya. Tali ujuk dia nak le tahu. Lu itu insya Allah lah dapat lah udang jetilan dalam. Nah, kalau kini tidak dapat dekat tulen. Itu perbedaannya. Jadi kalau dulu dikecekan nanti lah kecil. Jadi kalau dulu awak tagak saja di tepi danau wah dikajai awak ikan mah. Di cotok-cotoknya ikan, nah itulah saking banyak ikan. Itulah perbedaannya. Kalau kini mah mencari dia suku awak ikan di tepi dan nampak. Kalau awak manan uke alang-ali ke tengah, kendala yang pertama sekali kalau alamnya lah berubah, contoh ingin kancang, itu arus kancang, arus itu
Bumi ko kalau putarnya kencang, tu ayah tu kencang tu arus kecil kami risiko tu. Nah, jadi ayah tu capek menunggang seperti ayah di batang ayah aja lagi. Nah, itu perubahan. Yang kedua, perubahan alamnya di dalam laut atau di dalam danau. Kalau tu ayah tu rancak, itu alhamdulillah karena rancak-rancak segar. Kalau ayahnya berubah, contoh hitam ayahnya kan, itu akan tuh kali mati tidak buke tidak jaring karena perubahan iklim cuaca ayah. Nah itulah nanti derita oleh penangkap ikan di danau. Oke, alang-ali ke tengah. Kendala yang pertama sekali kalau alamnya lah berubah, contoh angin kencang, itu arus kencang, arus itu bumi kok kalau putarnya kencang, itu ayah tuh kencang, itu arus kecil kami risiko tuh. Nah, jadi ayah tuh capek menunggang seperti ayah di batang ayah aja lagi. Nah, itu perubahan. Nah, boleh di kalau di kecil cukui atau tidak cukui, dia karena itu kerja rutin, itu disyukuri saja berapa doy. Ya kadang-kadang ya cukui, kadang-kadang tidak kan. Ya namanya kerja rutin lah namanya. Ya harus awak bergerak tiap hari. Nah, itu disyukuri ya podoy, berapa doy. Lagi saat ini kok menjo lebih kemarau panjang, air kecil, air kariang. Kalau ikan tuh dulu ya mengkecil banyak, tapi kok saja ambo pakai pancing dulu pakai pancing kayu bagi tali apanya talinya nggak sipu kan, sekitar lebih kurang lah. Lagi pancing kita cacing rata-ratanya tapi danau tapi ketemu ikan. Balatan pulang awak atau balik kau balik jambi atau ikan tu pulang. Itu perbedaan dulu sampai kini. Nah, kalau gini jangan kan ditungguin orang mau untuk siang malam memancing seko tidak dapat. Itu perbedaan. Nah, yang sering yang boleh lakukan dan sering yang boleh terasui mana waktu awak tiba di tengah danau itu kali kami menangis itu karena angin kencang hujan lebih. Tak tujuh de kalau awak memasang alang-ali ke tengah kan, itu yang sering kami lakukan, yang sering kami rasakan, itu sering sedih kami. Tapi lah pernah bapak menahan alang-ali kok karam di tengah, di kira-kira 5:30 lebih kurang di tengah danau itu karam di perahu enggak perahu model ini, itu perahu batang namanya. Kalau nambah makasih perahu batang, itu kadang-kadang perahu yang kami bawa ke tengah. So itu dulu kan, masuk apa? Tapi kini alhamdulillah ada karena manusia kalau aku pakai perahu ini kalau dari itu malah lama masih kalau dulu kami berdayung ke tengah. Kalau kini orang lah namanya manusia kalau berubah, berubah lo caranya menentukan. Itu pernah karam dari 5:30 itu sampai jam 8 malam baru tiba di namanya di seorang unggih. Nah, itulah kami tanggungan. Nah, kami apa resui. Nah, itu kami kalau kerja tambahan kami pensi namanya. Nah, itu kerja tambahan untuk sehari-hari kami. Kalau umpamanya meleset ikan, itu kami lari ke pensi itu. Lihat pensi dana. Orang kalau di bukit dah salamnya, kalau kini itu nyusup, nyebuntu-buntu orang luar. Kalau penangkapan ikan yang rutin yang kami pakai itu ditahan sore, ada di sana tadi tahannya sore kok pagi nyambi rutin. Sudah ambil pagi, kok tahan sore balik. Jam 4, jam 5 ditahan ke tengah lagi. Pagi nyambi sudah 9 subuh, ke tengah nyambi. Nanti kata. Dan karena pengaruh cuaca memambilkan awak untuk pagi awak ambil. Kalau siang awak ambil itu positif kan kol capek rusak atau rusak kata tujuh cara awak moral awak di cara di kampung orang lah pulang pagi awak pulang siang
kan itu tergantung. Nah orang pagi orang buat siang kan itu ada pengaruh juga ikan di dalam danau. Ada rencak keluarnya karena waktunya lah lewat. Kalau hari panen atau air danau kok kalau sempat di panen ini kan terus keluar. Nah, itu mengkau ke dalam ikan. Kalau pesan nambah untuk orang kampung ikan, ya untuk pertama sekali memelihara keselamatan awak. Yang kedua keselamatan danau. Tentu saja lebih-lebih di sini untuk merusak danau nampak dan bau kan. Kalau siang malam terjadi nampak dan bau masuk danau. Lebih kalau hujan di batang-batang aja tuh itu plastik limbah-limbah pabrik. Nah, itulah banyak masuk danau. Contoh kalau hujan lah lebih seluruh penjuru dari kampung-kampung atau lebih-lebih jadi kami risiko di Kabupaten Solo itu limbah plastik saja boleh dikecek batonan masuk danau. Yang kedua untuk merusak ikan, membunuh ikan pun plastik itu bisa. Karena masuk anak ikan ke dalam plastik itu positif pasti itu ikan itu mati, tidak bisa keluar. Kalau seandainya awak lah bisa sama menjaga keselamatan danau itu, insyaallah bakal lama kita nikmati hasilnya. Kita pelihara lah untuk mengembang dia. Kita jauh pasal nambah. Karena awak tidak mungkin awak bisa membawa. Dulu ambo bisa menangkap ikan, begini ambo tidak bisa lah. Itu nanti keturunan anak, cucu lainnya tidak bisa. Itu pesan ambo ke generasi penerus lainnya. Proses pengambilan ikan di Danau Singkarak sudah berjalan sangat lama, khususnya di Nagari Muaro Pingai, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok. Sepanjang hari, nelayan di nagari ini berlayar ke danau untuk mengambil ikan di pagi hari, memasang perangkat atau pukat di sore hari, dan menangkap pensi di malam hari. Tidak hanya orang tua atau pria dewasa, anak-anak di nagari ini juga ikut mengambil ikan ke danau. Masyarakat di tepian danau ini telah berangkat ke danau sebelum matahari terbit untuk mengambil hasil pukat yang akan dijual ke pasar-pasar terdekat. Begitulah rutinitas anak tapian di Nagari Muaro Pingai. Harapannya, masyarakat sadar menjaga dan merawat kelestarian Danau Singkarak agar kita dan anak cucu kita bisa merasakan dan menikmati kekayaan alam Danau Singkarak di masa yang akan datang, agar tidak hanya dinikmati oleh kita dan pendahulu kita saja. Seperti Erlangga yang telah ada sejak tahun 50-an, yang akan selalu ada dulu, kini, dan nanti di masa yang akan datang. Karena Erlangga selalu menjaga dan terus meningkatkan kualitasnya, menjalankan visi dan misinya, memajukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing dengan bangsa-bangsa maju di dunia. Danau Singkarak, sumber penghidupan anak tapian Muaro Pingai. Inilah kekayaan alam Indonesia untuk kita, untuk anak cucu kita. Mari kita jaga, dari kita untuk Indonesia.